Medio. Ya udahlah ya, akhirnya kita kepincut sama yang katanya pembuka generasi 5. Itu mungkin akan kalau misalnya dia kesini fix dong. Iya, karena aku VIP. udah bilang sama dia, aku tuh sebagai maminya Dewin. Gimana Kak? Ngereok gak lo sama gue? Ngeroyok gue sama lo. Baru banget kita punya nama Kak. Kita sebentar. Kisah nyata kriminal dibalut dalam drama audio yang mendebarkan hanya di podcast Tinggal Nama. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Elin Mida di sini. Teresia Gamnina. Iya. Kemarin sudah belajar bahasa Korea sama Eka. Sekarang kita mau ngulik dia. Katanya sih Apaan abis ngebiasin sama boyband boygroup baru gitu. Hari ini mau ngomongin apa sih? Coba Kak. Dapat bocoran dari mana by the way? Produser. Produser kan sama produser. Nah, coba ceritain Kak, kok bisa gitu? Kenapa Gitu ya? Aduh, sebenarnya ini kalau dibilang kayak membesarkan anak sendiri Kak. Betul. Karena apa Kak? Karena tuh kelahiran mereka tuh kelahiran 2004, 2008 Kak. Kayak 2008 lagi. iya, jadi Ya Allah. sama adik gue sendiri aja tuh adik gue. Tuh ada dulu ya. Ya Gitu, cuman ya udahlah ya, akhirnya kita kepincut sama yang katanya pembuka generasi 5. Oh, ini udah masuk generasi 5 berarti nih? Kalau dari rilis-rilis yang saya baca sih demikian ya berarti katanya. udah masuk 2023, berarti udah masuk gen 5 nih berarti ya? Katanya sih dia masuk yang awal-awal pembuka gen 5. Alright, kalau begitu kasih tahu apa namanya? Dewin. The Win. Nah, luar biasa. Nah, The Win ini ternyata di bawah naungannya dari With Us Entertainment yang baru aja debut bulan Mei kemarin. Ya betul, jadi baru 2 bulan ya. Baru 2 bulan. 15 Mei 2023 mereka baru debut gitu. Tapi Oke. sebelum resmi debut sebenarnya mereka juga udah sempat ngeluarin single pre-release. Oh, sebelum mereka jadi The Win atau gimana? Jadi mereka kan Udah jadi dulu gitu ya? udah jadi dulu di bulan Maret itu announcement gitu kan. Tapi belum ada apa-apa tuh. Nah, terus mereka ngeluarin sebelum resmi debut as The Win, mereka ngeluarin single dulu. Oke, Gitu. baiklah kalau begitu. Nah, Nah. bicara mengenai profil-profilnya tadi sudah dijelaskan sama Eka di sini. Betul, semuanya 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Kalau sama lu gimana Kak? Kalau sama gue mau jauh banget. Sama gue juga. Sama lu juga kan? Ini mah sama aja kayak kita mengidolakan adik-adik kita. Iya, gitu kan. bener. Ya ampun. Nah, sok Kak jelasin ada siapa aja, lahirnya kapan aja. Monggo. Jadi di Dewin ini ada 7 orang Kak. 7 orang ya. Kalau Matheongnya atau yang paling gede gitu, yang paling tua, itu namanya Shin Jae-won. Shin Jae-won ini dia kelahiran 2004 gitu kan, 2004, dan dia sebagai leader. Oh, dia leadernya sekalian. Dia leader. Paling tua dan jadi leader juga. Paling tua dan jadi leader. Tapi fun fact-nya adalah dia yang masa trainee-nya bisa dibilang paling singkat. Oh. Gitu, karena sebelumnya dia berkecimpung. Asik, berkecimpung. Apa sih bahasanya gitu? Iya. Pernah jadi anak band. Oh, sudah melalang buana di dunia musik Ya, gitu ya. ya betul sekali. Bahasa saya agak jelek ya. Gak apa-apa. Di bawah santai aja. Oh, maka dari itu mungkin gara-gara ngelihat oh ini orang udah lama di dunia musik nih, bentar aja gitu, cocok akhirnya gitu ya. direkrut, dan dia memang paling tua ya. Jadi emang bisa lah membawa anak-anak bebek ini. Oh, ya. 2008 ya. 2004 dia. Oh, dia enggak, maksudnya anak-anak bebek Anak 2008. bebek 2007 2008 jadi 2007, banyak 2008. gitu Oh, kan. ya Allah. Next. Nah, terus ada yang namanya Kim Hee-soo. Nah, Oh. Kim Hee-soo ini juga tergolong Hyungline di The Win gitu kan. Dia kelahiran 2004 juga. Sama kayak Jaewon. Jadi emang 2 orang ini kalau mereka pernah cerita gitu di satu radio, di acara radionya mereka. Susah banget ternyata. Yang satu tuh masih yang kalau pagi dibangunin, "Ayo, masih malas," kayak gitu. Tapi udah harus bangun gitu kan. Terus ditanya, "Kalau yang pulang activity ini paling cepat mandi siapa?" kayak gitu kan.
Ya kita Hyung ini yang paling Hyung yang paling tua gitu. Karena yang bocil-bocil ini anak-anak kecil itu masih yang Hyung aku capek, aku mau lendetan dulu. Mau kayak gitu. Jadi gemes banget, Kak. Ini kayaknya kalau misalnya udah bisa agak lama ya, pasti ini akan keluar nih. Si video-video kesehari daily vlognya mereka itu yang ditunggu kan. Ini kayak udah yang Hyung gitu. Ya ampun. Aduh, gemes banget sih, Kak. Kalau lihat. Ini akan sulit ya untuk mereka berdua sebagai Hyung lain. Iya, itu sulit banget. Ayo. Andi ayo. ayo gitu kan. Okay. Next. Terus ada Thanathorn. Wow, ini orang Thailand. Ini orang Thailand. Dia juga tergolong Hyung lain di sini karena lahirnya 2005 gitu. Masih beda setahun. Dan dia ini gila, Kak. Dia itu ke Korea pas pandemi. Ke Korea pas pandemi. Boleh tuh terbang. Kebetulan dia lolos untuk audisi, terus dia akhirnya join untuk sebagai trainee gitu kan. Terus kebetulan aku pernah dapat kesempatan fan call sama mereka kan. Terus aku nanya. Serius? Yes. 진짜 목소리가 너무 좋아요. 이 다시 만나 노래를 꼭 라이브 버전을 해주세요. 알겠어요. 진짜요? 나중에 기회가 있으면 이 다시 만나를 꼭 라이브 버전 해주세요. 이겼다. 네. 진짜로. 약속? 네. 네, 약속. Nah, itu aku pernah nanya sama dia. Gimana sih? Karena gue juga kayak lu tahu kan, gue pernah belajar bahasa Korea gitu. Bener. Tapi cukup panjang waktu yang dibutuhkan. Sementara dia 1,5 tahun udah lancar banget dan dia harus nyanyi juga. Dan dia harus nyanyi dengan kalau menurut banyak orang gitu, banyak yang kalau dari komen-komen di video-video mereka gitu, Kak. Itu banyak yang bilang, "Hah, itu yakin orang Thailand?" Karena pelafalannya dia, baremnya dia tuh bagus banget. Oh, Gitu, 1,5 sama tahun. kayak Lisa juga ya. Yes. Sama kayak kalau Lisa juga kebetulan emang dia multikultural juga Betul, kan. betul gitu. Jadi amazing, emang Thanathorn. wah, cepet banget sih ini. Keren. 1,5 tahun dia belajar. 1,5 tahun. Alright, next. Ini kita tadi udah ke Hyung lainnya. Ke Hyung lain sekarang Hyung kita lain kita ke Maknae lain ya. Tengah-tengah lah ini ya. Tengah-tengah nih dia. Jadi ada yang namanya Choi Han-bin. Choi Han-bin. Jadi another Han-bin lagi kan, Kak? Ada Han-bin lagi yang baru nih. Ada Han-bin lagi yang baru, Kak, Amazing. gitu. Jadi ada Choi Han-bin. Nah, Choi Han-bin ini dia tergolong trainee yang lama, Kak. Oke. Karena dia itu sekitar, kalau aku nggak salah, sekitar 5 tahunan. 5 tahun. Tapi kalau nggak salah tadi kita di luar dari ini kita ngomong katanya agensinya dia ini masih baru juga. Yes, benar. Berarti dia dari sebelum agensi ini terbentuk udah jadi trainee atau gimana? Jadi sebenarnya With Us itu berafiliasi dengan Around Us, Kak. Yang punya idol namanya Highlight kemarin kan. Ya, Highlight betul. Itu jadi kayak sub agensinya lah. Gitu kira-kira. Jadi memang kalau With Us sendiri udah lama sebenarnya, Kak. Cuman mereka nggak yang jor-joran untuk ngeluarin trainee dan debutin gitu. Jadi emang ini benar-benar kayak benar-benar dibekap dulu gitu ya, sampai jadi baru tuh debut. betul. Baik. Gitu. Paling lama berarti Choi Han-bin ini yang paling Choi lama. Han-bin sama nanti ada namanya An Chan-won. Itu Nanti tergolong lama. Dan fun Baik. fact lagi, Kak. Boleh. Han-bin besok ulang tahun. Saya Oh ingin iya. Ya ampun, happy birthday Choi Han-bin. Ya mungkin saat video ini rilis udah lewat. ya. Udah lewat. Tapi tidak apa-apa. Oke, next kasih tahu lagi siapa lagi ya? Nah, terus ini ada namanya Park Hayu-chan. Park Hayu-chan. Park Hayu-chan atau biasa kalau member tuh manggilnya Pak Ha. Pak Ha. Pak Ha, bukan Pak Ha ya. Bukan Pak Ha, salah. Pak Ha. Jadi dia ini paling pinter, Kak, sebenarnya. Paling pinter. All rounder gitu. Terus ibunya ternyata guru bahasa Inggris, Kak. Oh. Jadi dia tuh di antara semua member, bahkan dibandingkan dengan Thanathorn, dia yang bahasa Inggrisnya paling bagus. Oh. Diajarin terus sama ibunya. Nah, bener makanya. Bener itu. Lu belajar nggak gitu. Iya, tapi ternyata itu berguna di dunia Itu berguna musik banget ya, ternyata. pada akhirnya. Jadi dia suka Alright. banget menyapa dengan bahasa Inggris gitu. Dan dia ini kalau tidak salah posisinya center. Betul. Dia centernya, dia tengah. Tapi kan pasti kalau menurut Eka nih, 7-7 mah cakep-cakep aja. Bukan cakep sih, Kak, kalau sekarang. Mereka Imut. masih kiowo. Oh, masih kiowo semuanya. Masih kiowo semua. Tapi Iya. kira-kira dari Eka sendiri nih, why Park Hayu-chan ini center? Apakah ada sesuatu yang membuat dia cocok di center? Kalau dibilang cocok jadi center itu sebenarnya kalau aku melihat dari agensi sendiri masih
belum menentukan center yang benar-benar center gitu loh Kak di grup ini. Jadi memang masih acak gitu ya? aja gitu, dan memang kalau dari sisi vokal dia tergolong punya warna vokal yang bagus juga gitu. Ini ada vokalen sama rapper lainnya nggak? Iya, jadi dia masuk di vokalen. Dia masuk di vokal. Okay. Gitu. Kalau yang rapper lebih ke Hanbin sama Hisu. Hanbin sama Hisu. Oh, Hisu belum dikenalin tadi ya. Udah tadi. Sorry, itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Gitu. Salah satu Hyungline. Hyungline, bener. Alright kalau gitu. Ya. Next. Nah, ini nih. Ke-6. Kalau yang member yang bakal aku kenalin ini yang paling rame sebenarnya Kak di sosial media. Serius? Yes. Karena salah satu video aku itu bisa sampai FYP juga gara-gara member ini. Oke. Aku harus lihat kayaknya nanti. Okay. Jadi namanya An Chanwon. Kenapa? Jadi dia itu emang lucu banget Kak, gemes. Tapi dia banyak yang mengira dia itu Maknae. Oke. Awalnya, tapi dia sebenarnya bukan the real Maknae. Dia second Maknae lah. Dia kedua yang paling kecil gitu. Oke. Nah, dia ini emang apa ya? Punya meryok. Meryok tuh apa sih bahasa Indonesianya? Punya ciri khas. Punya ciri khas, punya salah satu daya tarik. Daya tarik dengan kelucuannya dia, muka imutnya dia gitu Kak. Jadi memang banyak fans itu yang awalnya tertarik ke The Win itu gara-gara ini siapa gitu. Nanya si Ah Chanwonnya ini siapa sih, ini maknanya ya gitu. Karena dia emang twing gitu. Si paling begajulan ya kalau kata orang Indonesia. Twing gitu. Jadi kayak siapa sih ini, gemes banget. Jadi orang kepo The Win tuh biasanya dari Chanwon. Gitu. Alright. Nah, itu makanya tadi sempat bilang Eka juga ini yang bikin jadi FYP karena orang-orang banyak taunya dia. Iya benar. Apalagi aku sempat ngasih nama Indonesia ke dia. Oh iya. Di fan call-nya itu. Iya, di fan call tuh aku sempat ngasih nama. Sebenarnya ke semua member aku kasih nama Indonesia. Cuman dari 3 kali kesempatan aku fan call sama mereka, si Chanwon ini yang benar-benar kayak aku kejar terus. Aku selalu ngingetin, nama kamu Chandra gitu. Sebentar. Ada apa? 3 kali fan call nih. Mohon maaf nih, satu orang aja susah banget kayaknya bisa dapat itu. Ini Mbak Eka nih, siapa ini bisa 3 kali fan call nih? Sangat beruntung. Kebetulan ya, ada kesempatan. So bisa ini sangat beruntung. Keren. Oh gitu. Ini Chandranya itu ya? Chandra. Jadi aku pertama kali fan call sama si Chanwon, aku kasih tahu dari Indonesia, fans Indonesia mau kasih kamu nama Indonesia, namanya Chandra. Dia kayak kelihatan bingung gitu emang Kak, gitu kan. Terus ya udah kan waktunya juga singkat banget kan, ya, cuma 1 menit. 1 menit sampai 1,5 menit. Itu kayak kita ngomong apa nih gitu kan. Jadi emang harus secepat kilat. Apalagi itu pengalaman fan kalau aku pertama Kak dari sekian belas tahun gue fangirling Kak, lu bayangin. Jadi gue kayak dan di situ emang diuji juga ya bagaimana Eka menggunakan bahasa Koreanya. Iya, terus langsung kayak ngomong sama dia. Namanya orang pertama kali kan pengen semua diomongin. Betul. Gitu. Tapi untungnya sih yang untuk nama-nama Indonesia tuh sempat kesampaian. Nah, terus yang kedua, aku fan call kedua sama si Chanwon ini, aku kasih tahu, aku ingat, kamu ingat nggak? Aku pengen lihat Chandra gitu. Terus dia oke ingat gitu. Nah, yang ketiga aku kasih tahu meaning dari nama Chandra itu apa sih? Aku bilang gitu. Gimana dia? Aku bilang kan kalau dalam bahasa Indonesia Chandra itu artinya bulan. Aku bilang gitu. Terus harapan aku ngasih kamu nama Indonesia bulan ini. Aduh, kayak ngasih nama anak nggak sih Kak? Iya. Padahal dia udah dikasih nama sama ibunya. Dikasih nama lagi. Terus aku kasih tahu dia nama artinya tuh bulan kalau dalam bahasa Indonesia. Terus kenapa aku pengen kasih kamu nama Indonesia? Karena aku pengen setiap hari kamu bersinar seperti bulan. Aduh. Doa seorang ibu. Seae. Tapi nggak apa-apa, itu kan doa gitu kan. Gitu. Tapi berarti dia setelah dia mengetahui nama Chandra itu adalah bulan, gimana reaksi dia? Iya, dia bilang, aku nanya kan, gimana kamu suka nggak dengan Mami Troyo? Aku tanya gitu, suka nggak? Aku bilang, nih Mami Troyo. Dia bilang gitu. Jadi aku suka sama artinya gitu. Itu mungkin akan kalau misalnya dia kesini fix dong. Iya, karena aku VIP. udah bilang sama dia, aku tuh sebagai maminya Dewin. Gimana Kak? Ngereok nggak lo sama gue? Ngereok gue sama lo. Gue suka kayak gini. Karena tingkat kepedean ini harus diperlukan. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba Amin datang ke sini dan meet and greet. Iya. Udah itu foto aja bareng tuh pasti. Iya. Amin ya Kak.
Amin. Oke. Next nih, terakhir dulu nih. Terakhir dulu ya. Ini makna yang benar-benar maknanya gitu. Namanya Chang Hyunjun. Chang Hyunjun. Oh, Gitu. vokal dancer. Ya, vokal dancer. Oh, makna Terus juga. makna gitu. Oke, Dia sama kayak Chanwon, kelahiran 2008. 2008. Gitu. Coba ya di sini 2008 pada Coba ngapain? Sen dulu yang 2008 mana gitu ya. 2008 gue tuh SD kelas 6 kayaknya. Kalau nggak salah. Serius Kak? Serius. Lu SD kelas 6 SD Kak? kelas 6. Aduh gue kalau gue sebut ini ketahuan banget. Ketahuan nomor lo berapa lo? Gue 2008 tuh masuk kuliah Kak. Serius. Kak, aku yang Kak. Aku yang Kak. Ada apa Kak? Aku yang Kak. Ya ampun. Baiklah, kita berarti tahu umur kita masing-masing Oh my berapa. God. Dikat ya bisa ya Pak Dikat ya. produser ya. Pak produser. Oke, tadi udah dijelasin sama Eka di samping gue ini ketujuh member dari The Win. Oke, nah sekarang yang bikin penasaran sama orang-orang yang ada di sini, sama Sobat Medio yang juga adalah fans-fans dari K-pop, baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Dari 15 Mei. Ya. Namanya apa nih fandomnya nih? Baru banget kita punya nama Kak. Sebentar. Sebentar. Iya. Sudah Kami. ada grupnya nih. Udah ada namanya. Sudah ada grupnya nih. Udah grup apa? Grup fandomnya. Udah. Puji Tuhan kita tanggal 14 Juli kemarin. Jadi kayaknya Potong tumpang. potong tumpeng kita Kak. Kita udah punya nama fandom. Akhirnya. Dan ini menariknya Kak, mereka itu nggak dari agensi langsung nama fandom lu ini gitu, enggak. Jadi mereka itu melempar ke fans di fan cafe-nya mereka karena mereka belum ada mereka ada official SNS kayak Twitter, Instagram gitu mereka ada. Tapi untuk berkomunikasi dengan fans kayak mereka replay kasih info atau apa tuh banyakan di fan cafe kan. Jadilah mereka bikin semacam sayembara. Oh. Barang siapa bisa menentukan nama fandom dan artinya dapat hadiah gitu. Oh. Akhirnya ditemukan lah. Setelah berapa lama itu sayembaranya? Cepet kok Kak. Cepet. Saya kira lama ya. Cepet kok Kak. Berarti ini kalau fan KP ini kan berarti seluruh fans dari seluruh dunia. Iya, cuman kalau di fan cafe itu mereka harus ada level up. Jadi nggak bisa semua orang mengakses. Jadi begitu daftar nggak bisa akses semua konten, harus level up dulu. Level upnya mungkin dengan jawab pertanyaan. Macam-macam. Bukan bayar berarti ya? Nggak berbayar, gratis. Berarti udah level up. Puji Tuhan baru level up. Ini keren. Mohon maaf nih. Kenapa? Ini semua jalan-jalan tikusnya ini sudah benar-benar dilewati ya. Keren. Gue salut sama lo Kak. Keren. Oke, lanjut. Tadi sampai mana? Nama fandom ya. Nama fandom. Jadi kita kalau nama fandomnya itu kita WHIZ. Wiz. Tapi kalau ininya pelafalan Koreanya Kak Wize. Oh, apakah itu seperti bunyi angin? Ih, tepat banget. Pinter deh, suka. Nyambung gitu loh. Itu dapat hadiahnya apa itu? Apanya? Dapat hadiahnya apa tuh setelah ditemukan nama itu? Nama itu kalau nggak salah goodies bersign kalau nggak salah itu. Ya ampun. Itu dari 3 nama kepilih 1 gitu. Tapi bukan dari gua. Oh, nggak apa-apa. Bukan dari gua. Itu apa? Yang kan 3 nama kepilih 1 Wiz. 2-nya lagi apa? Ingat nggak? Dari Breeze, Wiz, sama Wings. Oh, Wings. Ya, masih berhubungan dengan angin. Berhubungan dengan angin, tapi akhirnya yang diambil itu Wiz. Unik. Hembusan angin. Begitu. Bukan kentut ya. Bukan. Salah. Itu, mohon maaf Wiz gitu. Dimaafkan gak nih Wiz? Dimaafkan dong ya. Tapi menurut gue, ini sebagai insight gue juga. Pada akhirnya gue tahu ternyata penamaan fandom ini bisa seperti itu. Bisa. Dan juga dilakukan sayembara seperti itu. Ya. Luar biasa. Itu sebenarnya banyak banget Kak yang pengen ngasih nama gitu kan. Cuman karena tadi ada kendala leveling harus level up itu, jadi nggak semua bisa mengakses konten dan nggak semua bisa posting di fan cafe itu. Oh, berarti pada akhirnya dengan pemilihan nama Wiz itu berarti itu setelah dari polling beberapa banyak orang gitu ya. Betul. Dan dari agensi akhirnya menentukan 3. Terus ya udah akhirnya agensinya yang cocok nih 3 orang. Tiga nama gitu ya. gitu.
Oke. Dilihat karena pada saat nentuin nama itu juga diminta untuk menyertakan arti meaningnya meaning, gitu seperti apa. Jadi semakin kreatif dan semakin liar kayaknya ya. Itu mungkin Makin liar. oke gitu. Tapi ya, oke. Itu bagus menurut gue. Wish dengan hembusan angin cocok. Kalau The Breeze menurut gue agak The Breeze SCBD dong. SCBD. Kok SCBD? Apa? BSD dong. ya agak kurang ya. Kalau Wish masih oke lah menurut gue. Oke. Oke. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai nama dari fandom. Nah, ini Nah. yang menjadi bulan-bulanan warga kalau misalnya tidak setuju atau mungkin ada yang berbeda pilihan. Kenapa tuh Kak? Biasanya siapa? Pilihan sulit Ya ya. kan. Gitu. Ini Kalau sebenarnya dari 77 itu suka semua. pasti. Pasti. Itu jawaban paling aman semua orang yang ada di sini. Tapi kalau gua disuruh milih, gua akan memilih Won. Won. Shin Jae-won dan An Chan-won. Oh, Won bersaudara. Iya. Oh, gitu. Why them? Sebenarnya yang pertama kali nyantol di aku tuh si Chan-won. Kenapa? Karena aku udah ngikutin dia dari sebelum dia debut, Kak. Dari dia zaman masih trainee. Dari aku belum tahu namanya dia siapa, karena dulu mereka sempat juga dibikinin konten, di spill tapi nggak ada nama, gitu kan. Jadi Chanwon tuh aku udah kayak familiar gitu sama mukanya. Ini anak lucu banget gitu kan, gemes, pengen gue pelihara gitu. Mesin uang. Mesin uang. Bukan, kayak ngepet tuh kalau mesin uang. Nah, jadi si Chanwon itu yang pertama menarik perhatian gue, Kak. Terus sama si Choi Han-bin karena mereka yang tergolong trainee lama kan, yang akhirnya debut gitu. Jadi kayak emang ini lah. udah ngikutin dari Ya, lama nih, gue ya, tahu bener. dia banget. Okay. Nah, tapi setelah mereka dibentuk The Win ini, gue tuh nggak tahu kenapa Kak selalu kenanya sama yang vokal. Rap itu kurang gitu ya. Bukan nggak kurang juga. Nggak kurang juga, cuman tapi kayak lebih lebih menyentuh gitu di ya. hati gitu kan. Nah, sampailah mereka itu mengcover lagunya Magic Castle dari TVXQ. Pas gue denger, siapa nih orang? Pas Gitu, bagian dia. Pas bagian dia. Padahal waktu profil foto dikeluarin, gue mah biasa aja. Oh ya udah gitu. Tapi pas denger suara, ini siapa nih? Ini yang Barulah gue nengok langsung. balik lagi nih, kemarin siapa sih namanya, oh yang ini, dia apa sih gitu. Baru gue kepoin lagi dan ternyata emang sampai sekarang akhirnya gue cocok sama vokalnya dia. Begitu, baiklah. Itulah ya mengapa Eka akhirnya kecantol sama dua Won bersaudara ini. ya Won. Alright. Nah, ini yang paling unik saudara-saudara sekalian yang ada dimanapun Anda berada, Medio. Iya. Ya, baik yang teman-teman ada di dalam studio ini juga. Ada apa Kak? Baru 2 bulan Ya. sudah ada merch-nya. Kasih tunjuk, Anda orang dalam bukan? Sebenarnya merch-nya itu belum banyak Kak. Oke. Belum banyak. Jadi ini Dimaklumi belum banyak. Iya. Masih 2 bulan. Baru 2 bulan. Tapi kan? Anda kenapa sudah bisa dapat? Ini luar Karena biasa. albumnya Kak, jadi aku beli. Allah, ya albumnya. Dan Allah. kebetulan ini salah satu album yang bersign. Oh wow. Oke. Ini ya ini bersign. Jadi ditulisin nama member Oh masing-masing. ini. Iya. Ini kan Won aku, lucu banget kan? Gue kalau ketemu sama dia di jalan nih, kecil nih. Tapi ternyata dia adalah idol Korea. Mohon maaf. Gitu. Ya, Ini tapi ya, album. emang literally 2008 seperti itu ya. Iya, seperti berapa sih Kak umurnya kalau 2008? 2008 15 tahun ya? 15 tahun. 15 tahun. Masih 15 tahun sekarang. Iya, tapi dia sudah bekerja mencari uang. Tapi dia sudah lebih banyak uang dari saya. Betul, sama juga seperti saya. Oh my god. Astaga. Tapi emang ya tidak bisa dipungkiri lagi Sobat Medio dan juga Mbak Eka yang ada di samping saya. K-pop sekarang Betul. sudah masuk ke zamannya anak-anak. Bener. Mereka masih bisa Bang. bilang anak-anak kan? Anak-anak dong. Masih. Karena masih 15 tahun. Masih Astaga, 15 tahun saya masih SMP ya? Saya masih main futsal. 15 tahun. Saya masih apa ya 15 tahun. Iya kan? Masih main. Remedi kayaknya. Iya, aduh masih remedi. Astaga. Oke, ini kan ini ada 2 nih. Ya, ini ada Itu 2. apa tuh? Ini binder sebenarnya. Jadi biasanya kan kalau orang pakai binder itu untuk nyimpen photocard. Betul Cuman sekali. gue tuh suka sama inclusionnya mereka, jadi aku bikinin Oh, sendiri binder. Ya, kasih tunjuk. Keren deh bikin inclusionnya sendiri. Jadi ini Ya ampun. depannya gambar mereka, pastinya dong ya. Jadi ini binder khusus Tebak, dedikasikan. Ini leadernya pasti. Ih, kakak kamu udah pintar. Ayo, kamu gabung wish ya. Akan dibeli.
Karena terlihat benar yang paling dewasa. Dewasa. Seperti bapak. Bapak bener. Ini Jaewon. Coba. Nah, coba sok. Ini Jaewon terus? Terus ini Chanwon. Iya tengah, dia di tengah. Ya, Chanwon. Ini Hisu. Ini Hisu. Ini Hayuchan. Ini Thanaton. Oh, ini Thanaton. Ya. Terus ini ada Hyunjun. Dan ini Hanbin. Betul sekali. Tadi kenapa disebut Eka kayak ini orang Thailand apa bukan? Ya. Dia seperti orang Korea. Ya. Orang juga pasti bingung pertama-tama kalau ternyata dia orang Thailand. Luar biasa. Oke. Nah, ini pertanyaan yang sulit yang akan saya berikan kepada Anda. Oh my god, ini dapat nilai berapa Kak kalau sulit? Nilai 100. Ini dari Wish ya. Untuk pertanyaan ini untuk Wish ini mungkin akan menjadi pertanyaan yang sulit. Kenapa Kak? Ini kan ada 2 nih. Iya. Ini pasti temanya kan beda nih. Iya. Coba. Kan udah dibaca-baca dong, udah dilihat-lihat dong. Foto yang mana yang paling berkesan buat Anda? Oh my god. Mamam. Sebenarnya ada dua versi yang berbeda. Tapi secara keseluruhan kalau aku disuruh milih, aku akan lebih milih yang ini Kak. Oke, nggak apa-apa. Nah, apa yang buat Anda kayak ini fotonya kayaknya kalau bisa disobek dan difotokopi yang banyak buat gue deh. Tempel di kamar jadi wallpaper. Sebenarnya justru bukan fotonya sih Kak, tapi isinya ada. Nah, jadi yang kayak gini nih. Jadi di dalam sini itu ada kayak tulisan tangannya member. Jadi mereka ada kayak Q&A gitu. Nah, itu yang lebih menarik aku. Jadi kayak di sini tuh kita jadi lebih tahu mereka. Gitu. Oh ini kayak ini Q&A-nya si ya, Kim Hiso. ini tentang si Hisu kayak gitu. Kalau ini tentang si Thanaton kayak gitu. Bagian itu ya yang paling menarik. Justru itu yang menarik. Karena kalau foto ya udah kan. Gitu aja. Tapi ternyata konsepnya mereka ini dari album pertama mereka berusaha untuk mengenalkan diri mereka lebih lagi ke fansnya dengan salah satu cara ini. Itu yang bagus. Gitu. Jadi menurut aku sebuah cara yang oke sih, karena beda dari yang lain ya. Bener. Gitu sih Kak. Alright. Shout out buat mereka, keren, luar biasa. Nah, baiklah, yang ini kameranya ternyata. Kenapa? Ini ganti. Saya nyari. Nah, jadi bingung ya. Iya, jadi bingung saya linglung. Nah, debut The Win. Kita akan bicara mengenai debutnya mereka. Mereka ini melangsungkan debut mereka dengan merilis first mini album dan judulnya ini Beginning The Win Page. Yes, benar banget Kak. Nah, ini debutnya pada 15 Mei 2023 kemarin. Dan di album pertama ini sebenarnya maknanya apa? Kalau tadi kan dari Eka kan bilangnya kayak ini cara mengenalkan mereka. Ya, sebenarnya kalau dibilang maknanya itu apa dari namanya sendiri itu The Win gitu. Mereka tuh pengen menjadi kesegaran baru gitu loh Kak. Oh, gitu. Pengen menjadi kesegaran baru di tengah kalau aku melihat dari respon-respon yang di YouTube-nya mereka, terus di komen-komennya mereka, pada bilang akhirnya K-pop sesuai umur. Oh, kayaknya ini yang K-popnya kalau nggak salah pakai seragam nggak sih? Ya. Yes, betul saya. Gitu, jadi kayak akhirnya K-pop tuh kembali sesuai umur ya, dari konsep lagu, musik, dan lirik, konsep fashionnya mereka fashionnya gitu ya? juga bener, gitu kan. Akhirnya kayak seger lagi gitu kan. Dan emang mereka konsepnya itu Yotin gitu loh Kak. Yotin dimana ya kalau anak-anak muda tuh apa sih yang masih ini energi gitu kan ya, lucu, bersemangat, bercandaan gitu kan. Terus temanya juga sekolah, pertemanan gitu-gitu kan. Baik. Itulah yang akhirnya menjadi makna di balik album pertama mereka. yang jadi daya tariknya mereka juga gitu. Betul sekali. Oke, nah The Win ini adalah boy group baru K-pop. Nah, banyak yang ingat nggak sih fans kalau misalnya dulu tuh ya sebelum ada mereka itu ada NCT Dream. Iya, benar. Gimana sih sebenarnya kalau tadi kan mungkin udah dijelasin ya sama Eka kan perbedaannya apa. Tapi kalau misalnya bicara ini kan mereka sebagai fifth gen ya berarti ya. Aku nggak tahu sih mereka tuh the first fifth gen atau udah fifth gen atau masih fourth gen gitu ya, akhir banget gitu kan. Cuman memang banyak yang bilang mereka udah masuk si fifth gen ini gitu kan. Tapi kalau dibilang mirip sama NCT Dream, dari beberapa komen yang aku baca juga banyak yang bilang seperti itu. Jadi recalling memori NCT Dream zaman chewing gum. Zaman chewing gum. Gue tahu ya. Gue juga nyanyi lagi ya Allah. Astagfirullah.
Iya benar sih, benar. Terus zaman Maji Makcat Sarang gitu kan. Jadi memang banyak juga fansnya NCT yang bilang ini mengingatkan gue sama NCT zaman baru-baru debut. Iya sih, gitu. NCT Dream zaman baru-baru debut. Benar-benar mereka masih fresh banget, masih from the oven ya, terus masih. Kalau orang Korea bilang put hard dah. Put hard itu masih yang pure gitu. Belum dianeh-anehin. Belum dianeh-anehin. Gitu. Jadi ya emang gue setuju sih. Bener sih. Karena itu juga menjadi ya istilahnya kayak throwback. Ya, benar. Throwback and Citizen sedikit ya soal dulu zaman-zamannya NCT World semuanya. Oke. Kalau cewek mereka itu diinin sama Gfriend, Kak. Oh gitu. Iya. Oh. Apa sih judul lagunya Gfriend? Glass Beats ya, apa sih? Iya, enggak tahu gue. Lupa. Itu. Jadi Gfriend kan juga dulu sempat pakai kostum yang anak sekolah juga kan. Nah, itu juga banyak juga dari Buddy yang ini mengingatkan gue ke Gfriend waktu gitu. masih awal-awal gitu. Alright. Ini menarik ya ternyata Dwin ini ya, karena nafas baru lah dari K-pop. Oke, 22 Juni kemarin dia perform dan bikin Salfok di Mnet Music Program di berbagai episode berturut-turut. Dari seluruh perform, yang mana sih yang menjadi favoritnya seorang Eka nih? Jadi di tanggal 22 Juni itu pertama kalinya mereka menyanyikan lagu Dashimana atau bahasa judul Inggrisnya itu With Us gitu kan. Fans itu semua nggak ada yang nyangka, Kak, kalau mereka bakal menyanyikan lagu itu, dipromosikan. Kenapa? Di musik show gitu ya. Karena ada satu lagu lagi yang serius judulnya, yang kita pikir itu yang akan dikeluarkan karena itu kayak Dashimana itu nggak pernah terkulik, nggak pernah dipakai di promosi manapun gitu. Tapi ternyata yang keluarin dinyanyikan lagu itu. Tapi ternyata yang dikeluarin itu si Dashimana, dan emang feel-nya cocok sih karena kan di lagu itu kayak ngomongin kita bakal ketemu lagi ya gitu. Pertemuan yang ya good Dashimana lah, sesuai sama lirik-lirik lagunya kayak gitu. Jadi itulah yang berkesan ya. Berkesan banget karena kalau buat gue pribadi, Kak, lagu ini udah gue apa sih tandain. Bahkan kalau awal-awal kan mereka tuh suka ngasih teaser kan. Nah, pas teasernya keluar, gue malah mikir gue lebih kecantol sama lagu si Dashimana ini dibanding title tracknya gitu. Dan gue berharap banget mereka waktu itu, karena belum pernah ditampilin dimanapun, gue ngomong waktu fan call ke si member gitu kan, ke Thanaton sama ke Jewon, please kalau bisa lu bikin Dashimana itu perform live. Gue ngomong gitu. Ternyata itu adalah pembungkus terakhir dari penutupan dari masa promosi mereka. Gitu. Jadi gue kayak akhirnya oh my god, omongan gue didengerin. Gak gitu sih kalau Zamia. Jadi kayak oh my god, akhirnya lagu gue dibawain live gitu. Itu pada ini ya, padahal doa-doa para wis. Ya doa-doa seorang ibu. Doa-doa seorang ibu kepada anaknya, tolong dong gitu kan. Please gitu. Alright. Gitu, Baiklah. Nah, ini selain single di bulan Agustus, ada single lagi di bulan Agustus. Ya, jadi selang 2 minggu dari masa penutupan promosi mereka yang pertama itu, Kak, mereka mengumumkan comeback. Sangat luar biasa sekali. Gimana hati seorang ibu, Kak? Ngerti. Berarti tidak usah menunggu terlalu lama ya. Iya, benar. Baiklah. Jadi mereka akan comeback di Agustus dan ini lagi masa periode untuk persiapan. Jadi keluarin teaser, terus trailer MV. Tinggal bulan depan, tinggal minggu depan malah. Iya, ini nggak sabar berarti ya, Mbak Eka ini yang luar biasa. Nah, sebenarnya ini kan bulan depan ya, kita ya minggu depan lah bilangnya, minggu depan orang udah Agustus kok. Minggu depan itu kan ada single. Ada nggak sih project-project yang lainnya yang mungkin akan dikeluarkan? Kalau project jujur, gue nggak tahu, Kak, karena kan kayak tahu bulat aja gitu. Cuman yang terdekat ini mereka kan perform di Thailand di bulan Agustus tanggal 26. Tapi bukan untuk mempromosikan single baru. Bukan. Jadi mereka di 26 Agustus itu mereka akan ke Thailand dalam rangka K-Simple Music apa K-Music Simple gitu untuk konser bersama dengan Jejong. Oke. Gitu. Jadi mereka akan ke Thailand untuk konser, pertama kali konser di luar negeri. Berarti total sekarang kalau
sampai detik ini ada berapa lagu yang sudah mereka buat? 4. Kalau di album ya itu Albumnya 4. 4 ya. Kalau ditambah sama yang besok kemungkinan sih akan ada tambahan 3 lagu kali ya Kak. 7 berarti ya. 7. Alright. Luar biasa. Berarti kita tentu akan menunggu ya, tentunya akan mengundang Eka lagi ke sini. Iko, ingat itu. Kalau misalnya sudah ada single-single barunya biar dia tambah dulu merch-nya ya. Kalau ini kan nih. Tahu nggak kepikirannya apa? Apa? Kipas kali ya Kak. Itu cocok. Kan angin gitu kan. Angin, whiz gitu kan. Biar whiz gitu. Ininya apa namanya? Sticknya ya? Light stick. Light sticknya dia mungkin akan kipas kayaknya. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi lucu juga loh Kak. Pas lagi gini panas gini dulu. Gini. Bener juga ya. Bener. Nah ini kan belum ada nih. Belum ada nih. Bisa tuh. Bisa di tuh. Kafenya ya. Ya ampun. Oke, ampun. Demi ampun, seru banget ini. Pokoknya hari ini seru banget. Sobat Medio ngobrol sama Mbak Eka di samping kita ini seorang Wiz ya yang ternyata sudah mengikuti anak-anaknya semenjak masih trainee sampai sekarang sudah debut di 15 Mei kemarin. Dan tentunya kita doakan ya. Amin. Di singlenya yang bulan depan alias minggu depan ini bisa berjalan dengan lancar dan konsernya di Thailand juga lancar. Oke, mungkin itu saja perjumpaan kita pada episode kali ini. Kalau misalnya nanti ada perkembangan soal The Win, jangan sungkan-sungkan untuk datang lagi. Oke? Undang aku lagi ya? Pastilah. Undang aku lagi Iyalah. ya? Pasti udah gede pasti berikutnya nih. Untuk fandomnya ini pasti lebih banyak lagi pasti. Udah gede nanti ya? Iya. Udah bukan anak ayam lagi udah dong. Bukan anak ayam. Jangan dong. Kan biasmu ini masih kecil gini. Oke lah. Seperti itu. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Oke. Dan sampai bertemu lagi di episode Kamjagia Korea berikutnya. Sampai berjumpa lagi Mbak Eka. Sampai jumpa lagi. Thank you very much. Thank you. Dadah. Bye-bye. Annyeong. Annyeong.